pelaku ini sudah lamaran dengan pacarnya. Akibat pendekatan korban melalui pacarnya ini, lamarannya ini akhirnya tertunda atau dibatalkan. Sehingga memang ada rasa sakit hati. Pada saat itu korban dikirim oleh pelaku video. Ya mungkin video kita masih mendalami, berharap untuk korban memutus pacarnya ini. Dan pelaku pun berharap untuk acara lamaran itu masih berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Cinta memang membuat dunia tampak lebih berwarna, namun tidak jarang juga bisa menghilangkan logika. Di mana pada tanggal 9 Januari 2025 telah terjadi sebuah peristiwa penghabisan nyawa di Sengon, Jombang karena berebut cinta dari seorang wanita yang berstatus janda. Bagaimana kisahnya? Ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Febri Wahyudi adalah seorang pemuda berusia 26 tahun, merupakan warga asal desa Kedung Petik, Kesamben, Jombang, dan saat ini bekerja sebagai kapster atau tukang cukur rambut di Masterpiece Barbershop, sebuah salon cukur pria yang kekinian di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sengon, Jombang. Penampilannya pun sangat sesuai dengan profesinya. Rambutnya di bleach sampai kayak jadi bule pirang. Tubuhnya kurus dengan tinggi standar pria-pria di Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, Febri ini dekat dengan seorang wanita yang sudah berstatus janda yang memiliki anak. Wanita tersebut berwajah manis mirip artis, berkulit putih dan perawakannya sintal bak gitar Spanyol. Biasa dipanggil Annie. Kabarnya sehari-hari Annie ini bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke di sana. Hubungan Febri dan sang kekasih berjalan dengan cukup serius dan cukup dewasa. Paham ya sobat ya? Namun akhirnya hubungan ini sepertinya akan berakhir dengan bahagia. Jadi gak cuman main-main aja. Dimana Febri di bulan September 2024 lalu memantapkan hati untuk melamar sang kekasih. Mereka berdua pun kemudian sudah merencanakan pernikahan. Semakin indahlah hari-hari yang mereka berdua lewati sejak saat itu sobat. Namun ada-ada aja yang hadir di tengah perjalanan menuju pernikahan ya. Si calon mempelai wanita ini entah belum mantep dengan Febri atau gimana, rupanya hadirlah seorang pria idaman lain di hatinya. Seorang pemuda berusia 24 tahun yang bernama Septian Adi Ferdiansyah, seorang pegawai minimarket biru kuning merah yang tempat kerjanya persis berhadapan dengan barbershop tempat si Febri bekerja. Septian bukanlah warga asli Sengon, Jombang sana, tapi dia warga asal Desa Pakis, Kunjang, Kediri. Mungkin karena sering melihat Annie di sekitar lokasi, Septian pun mulai mengajak kenalan. Annie-nya menyambut baik perkenalan tersebut. Mereka pun kemudian semakin sering terlibat dalam sebuah percakapan. Dan semakin intensnya obrolan mereka berdua, Annie dan Septian ini juga semakin dekat hubungannya. Galaulah hati Annie dibuatnya. Dari hari ke hari, hati Annie ini sepertinya lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan Septian. Maka setelah berpikir selama beberapa hari, Annie pun mengajak Febri untuk bicara serius. Dan dalam pembicaraan tersebut, Annie menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri pertunangan mereka. Mendengar hal itu tentu saja Febri menjadi sangat terkejut sobat, apalagi bila mengingat hubungan mereka selama ini yang sudah sangat serius, sudah seperti suami istri. Febri sebenarnya sangat keberatan dengan permintaan Annie itu, namun apa daya ya, bila salah satu pihak sudah tidak berkenan, tentu saja pernikahan tidak akan pernah bisa diwujudkan. Akhirnya Febri dan Annie pun resmi mengakhiri hubungan pertunangan mereka. Febri hanya bisa diam, namun hatinya ternyata menyimpan emosi yang sangat besar. Terlebih saat tahu bahwa penyebab sang mantan minta putus adalah karena hadirnya pria idaman lain yang bernama Septian, yang dia tahu persis adalah pegawai Indo April di seberang barbershop. Febri yang belum bisa mengikhlaskan sepenuhnya sang mantan pun kemudian mencari tahu mengenai Septian lebih banyak lagi. Dapatlah dia nomor handphone Septian, disimpannya dalam HP-nya dan suatu saat akan digunakannya sebagai alat pembalasan. Sambil berpikir bagaimana cara membalas orang yang dia anggap menjadi penyebab rusaknya rencana pernikahannya,
Febri masih terus menjalankan pekerjaannya sebagai kapster dengan baik seperti biasa. Dan tibalah di hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, di saat dirinya sedang off kerja, Febri memiliki sebuah ide sobat. Dia scroll kumpulan-kumpulan video di dalam handphonenya, dan apa yang dia cari akhirnya ketemu juga. Sebuah video adegan dewasa antara dirinya dengan sang mantan. Jemarinya seketika dengan lincah masuk ke dalam aplikasi WhatsApp, mencari nomor handphone Septian, dan dia tautkan video tersebut. Dia tekan tombol kirim. Terkirimlah video dewasa tersebut ke HP Septian. Febri berharap hubungan antara Septian dan Eni bisa berantakan dengan video tersebut, dan nantinya Eni akan kembali kepadanya. Itu harapan dari Febri ya, karena dia masih sangat menyayangi Eni dan belum ikhlas melepaskannya. Dalam banget kayaknya perasaan si Febri ini ke Eni sobat. Di dalam Indo April Sengon, Septian yang sedang bekerja saat itu sangat terkejut dengan sebuah video yang masuk ke WhatsApp-nya. Betul-betul kaget. Dia melihat video adegan dewasa antara Eni dengan mantannya. Hati dan pikiran Septian langsung galau mode on saat itu juga. Benar-benar gak bisa fokus lagi. Maka dia hanya menunggu saat minimarketnya tutup di jam 10 malam, dan setelah beres tutup, Septian berjalan menuju ke Masterpiece Barbershop yang berada di seberangnya. Dia harus berbicara empat mata dengan Febri. Dia ingin mengklarifikasi video tadi. Antara sedih, galau, marah, penasaran, Septian mantap menuju ke Barbershop Masterpiece. Sesampainya di sana, ternyata Febri sedang tidak ada shift. Septian pun kemudian menyampaikan ke karyawan yang ada bahwa dia mencari Febri. Tolong suruh Febri untuk datang sekarang, ada teman yang mencari. Setelah itu Septian pun pergi keluar. Karyawan Masterpiece yang tidak tahu menahu urusan tersebut kemudian menghubungi Febri dan menyampaikan bahwa ada seseorang nyariin, ditunggu di salon. Febri sepertinya langsung paham bahwa itu adalah Septian. Dia pun melajukan sepeda motornya langsung menuju Masterpiece Sengon. Tidak lupa membawa tasnya yang ada berisi sebuah sajam lipat di dalamnya. Sesampainya di salon sekitar pukul 10 lewat, dia menunggu Septian di depan salon, dan tidak lama kemudian datanglah pria tersebut mengenakan kaos merah. Tidak perlu menunggu lama sobat, timbul langsung keributan di antara mereka berdua. Adu mulut terjadi memperdebatkan masalah video. Keributan yang awalnya hanya adu mulut tiba-tiba meningkat menjadi adu fisik. Yang tadinya terjadi di luar salon pindah ke dalam salon. Di sanalah Septian menyerang secara fisik ke arah Febri, dan Febri dengan cepat tanpa sempat Septian sadari mengeluarkan sebuah sajam lipat dari dalam tasnya. Dia sabet sajam tersebut ke arah leher Septian dan disutukannya ke dada Septian. Keluar cairan merah yang cukup banyak dari tubuh Septian, dan tubuhnya seketika lunglai, tersungkur di lantai dalam salon. Panik semua karyawan salon yang masih ada di sana. Febri pun juga tidak sempat melarikan diri karena kebetulan ada sebuah mobil patroli polisi yang melintas di daerah tersebut malam itu dan berhenti karena melihat ada keributan di dalam salon. Tanpa perlawanan, Febri pun kemudian langsung dibawa ke markas oleh tim kepolisian beserta beberapa barang bukti termasuk sajam yang digunakan, dan tubuh Septian yang sudah tidak bernyawa langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kabar duka tersebut juga segera disampaikan kepada pihak keluarga Septian oleh kepolisian. Sang kakak Widiawati dan sang ibu sangat terkejut sobat, seolah gak percaya karena baru aja 2 jam lalu mereka masih ngobrol via WhatsApp. Septian masih ngajak bercanda dan sempat meminta maaf kepada sang kakak dan ibu, di mana dia merasa belum bisa maksimal menjaga mereka berdua. Entah apakah ini firasat atau bukan, yang jelas sang kakak pun kemudian merasa bahwa pesan tersebut adalah pamitan dari sang adik. Air mata tidak dapat dibendung lagi, bahkan sang ibu juga sempat tidak sadarkan diri. Beliau sudah menyiapkan nasi goreng, makanan kesukaan Septian untuk disantap saat anaknya pulang nanti. Tapi malah kabar mengejutkan yang mereka terima di malam itu. Mereka pun menuntut keadilan bagi Septian dan berharap bahwa pelaku bisa diberi hukuman yang setimpal. Febri yang tidak bisa lagi mengelak resmi ditahan dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kini Septian telah tiada, Febri telah dipenjara. Lalu bagaimana dengan nasib sang wanita pujaan yang menjadi rebutan?
Entahlah, tidak ada kabar yang menjelaskan. Semoga saja dari kasus ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik bersama ya sobat. Apapun masalahnya, jangan pernah dijadikan pembenaran untuk menghabisi nyawa. Selesaikan dengan kepala dingin dan selalu gunakan logika. Kita doakan bersama semoga Septian sudah bisa beristirahat dengan tenang saat ini, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan luar biasa dalam menjalani ujian ini ya sobat. Amin. Demikian kisah kasus kita kali ini. Bagaimana pendapatnya sobat? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.